Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak yang telah berusaha sembuh dengan segala cara yang terlihat. Obat diminum tepat waktu, pemeriksaan dilakukan berulang, saran medis diikuti dengan disiplin. Namun, ada satu pertanyaan yang diam-diam terus hidup di dalam diri. Mengapa penyakit ini tidak kunjung benar-benar pergi? Tubuh sudah ditangani, tetapi rasa berat itu masih ada. Seolah ada sesuatu yang tidak tersentuh, sesuatu yang tidak terlihat, namun justru paling menentukan. Di balik setiap penyakit, seringkali ada kondisi batin yang tidak ikut dipulihkan. Bukan karena pengobatan tidak bekerja, tetapi karena ada lapisan lain yang tidak disentuh. Batin yang tegang, pikiran yang terus melawan keadaan, hati yang belum menerima apa yang terjadi. Semua itu perlahan membentuk beban yang tidak terlihat, namun terasa nyata. Dalam kondisi seperti ini, tubuh berusaha sembuh, tetapi batin menahan prosesnya dengan cara yang halus. Tidak semua penyakit berdiri sendiri sebagai masalah fisik semata. Ada yang berkaitan dengan kelelahan jiwa, tekanan yang dipendam, atau pergolakan batin yang tidak pernah diberi ruang untuk dipahami. Ketika tubuh berteriak melalui rasa sakit, seringkali itu bukan hanya sinyal kerusakan fisik, tetapi juga panggilan agar sesuatu di dalam diperhatikan. Namun yang terjadi, perhatian justru hanya tertuju pada gejala luar, sementara bagian terdalam tetap dibiarkan tanpa sentuhan. Dalam perjalanan tasawuf, penyakit tidak selalu dilihat sebagai sesuatu yang harus segera dihilangkan tanpa makna. Ada cara pandang yang lebih dalam, bahwa apa yang datang membawa rasa tidak nyaman, terkadang juga membawa pesan yang tidak bisa diabaikan. Bukan untuk disambut dengan penolakan, tetapi untuk dipahami dengan kesadaran yang utuh. Karena selama batin terus melawan, selama hati masih menolak kenyataan yang sedang terjadi, disitulah beban itu tetap bertahan. Seringkali yang membuat penyakit terasa berat bukan hanya rasa sakit itu sendiri, tetapi cara batin meresponnya. Ketika pikiran dipenuhi ketakutan, ketika hati dipenuhi penolakan, ketika harapan dipaksa sesuai dengan keinginan, maka tekanan itu tidak hanya berada di tubuh tetapi juga menyelimuti jiwa. Dan di titik itu, proses pemulihan menjadi tidak utuh karena hanya satu sisi yang diperhatikan. Ada yang telah berpindah dari satu pengobatan ke pengobatan lain, dari satu metode ke metode berikutnya, namun tetap merasakan hal yang sama. Bukan karena tidak ada jalan keluar, tetapi karena arah pencarian masih berada di tempat yang sama. Selama yang dicari hanya cara untuk menghilangkan, tanpa memahami apa yang sedang terjadi di dalam, maka yang berubah hanya metode, bukan kondisi batin yang mendasarinya. Dalam pemahaman yang lebih dalam, kesembuhan tidak selalu dimulai dari menghilangkan rasa sakit, tetapi dari cara memandang dan menerima apa yang sedang dialami. Ada titik di mana hati berhenti melawan, bukan karena menyerah, tetapi karena mulai memahami. Ada ruang di mana batin tidak lagi menekan keadaan, tetapi membiarkan proses berjalan dengan kesadaran yang tenang, dan disitulah sesuatu mulai berubah. Bukan karena dipaksa, tetapi karena dilepaskan. Pembahasan ini bukan untuk meniadakan usaha lahir, bukan untuk menggantikan pengobatan yang sudah dilakukan, tetapi untuk membuka sisi lain yang sering terlupakan, bahwa ada bagian dalam diri yang juga membutuhkan perhatian, yang juga membutuhkan pemulihan. Dan ketika bagian itu mulai disentuh, perlahan keseimbangan mulai terbentuk. Karena pada akhirnya, bukan hanya tubuh yang membutuhkan kesembuhan, tetapi juga batin yang selama ini diam menanggung beban tanpa suara. Pada kesempatan ini, pembahasan akan diarahkan pada 6 teknik penyembuhan batin dalam tasawuf, sebuah jalan yang tidak hanya berusaha menghilangkan penyakit, tetapi menyentuh akar yang seringkali tersembunyi di dalam diri. 6 teknik ini bukan sekadar konsep, melainkan proses yang telah dilalui dalam perjalanan panjang para pencari makna, yang memahami bahwa pemulihan tidak selalu dimulai dari luar, tetapi dari dalam yang perlahan disadari. Simak sampai akhir, karena bisa jadi ini adalah jawaban yang selama ini dicari,
Dan teknik yang keenam adalah yang paling jarang disadari, namun paling menentukan. Selama ini, banyak upaya yang dilakukan untuk mengobati tubuh. Namun ada satu hal yang sering terlewatkan, yaitu melihat dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Batin yang lelah, pikiran yang penuh tekanan, dan hati yang menyimpan banyak hal tanpa pernah benar-benar dihadapi. Semua itu membentuk kondisi yang tidak terlihat, tetapi berpengaruh besar terhadap apa yang dirasakan secara fisik. Dalam keadaan seperti ini, tubuh seolah bekerja sendiri untuk pulih, sementara batin masih membawa beban yang sama. Dan masuk kepada teknik yang pertama dalam penyembuhan batin, yaitu muhasabah. Sebuah proses kembali melihat ke dalam, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyadari. Muhasabah bukan sekadar mengingat apa yang telah terjadi, melainkan menghadirkan kesadaran penuh terhadap apa yang sedang dirasakan saat ini. Apa yang selama ini ditekan, apa yang dihindari, dan apa yang sebenarnya meminta untuk dipahami. Seringkali rasa sakit tidak hanya berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari apa yang tidak pernah diberi ruang untuk dirasakan. Ketika emosi ditahan, ketika pikiran terus menghindar, ketika hati menolak untuk melihat kenyataan yang ada, maka semua itu tidak hilang, melainkan tersimpan dan perlahan mempengaruhi kondisi diri secara keseluruhan. Muhasabah membuka pintu agar semua yang tersembunyi itu bisa terlihat dengan jernih. Dalam pandangan tasawuf, kesadaran adalah langkah awal dari perubahan. Selama seseorang tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya, maka ia akan terus berputar pada pola yang sama tanpa memahami akar dari apa yang dialami. Seperti yang banyak ditekankan oleh Imam Al-Ghazali, mengenal diri adalah pintu untuk memahami keadaan yang lebih dalam, karena dari sanalah seseorang mulai melihat dengan jujur tanpa ditutupi oleh ego. Muhasabah bukan proses yang selalu nyaman, karena di dalamnya ada kejujuran yang mungkin selama ini dihindari. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Ketika seseorang mulai berani melihat ke dalam tanpa lari, tanpa menutup, dan tanpa mengalihkan perhatian, maka sesuatu yang selama ini tersembunyi mulai terungkap. Dan dari sanalah, perlahan beban yang tidak disadari mulai menemukan jalan untuk dilepaskan. Teknik ini tidak membutuhkan tempat khusus atau kondisi yang rumit. Ia dimulai dari kesediaan untuk diam sejenak, memberi ruang pada diri sendiri, dan membiarkan apa yang muncul hadir tanpa ditolak. Dari proses yang sederhana ini, perjalanan penyembuhan batin mulai bergerak, bukan dengan paksaan tetapi dengan kesadaran yang tumbuh perlahan. Setelah muhasabah membuka pintu kesadaran, teknik berikutnya yaitu taubat. Dalam pemahaman yang lebih dalam, taubat bukan sekadar mengakui kesalahan lalu meminta ampun, tetapi sebuah gerakan batin untuk kembali. Kembali dari apa saja yang selama ini membuat hati menjauh dari ketenangan. Kembali dari pola lama yang melelahkan, dan kembali dari keterikatan yang diam-diam menjadi sumber tekanan di dalam diri. Seringkali, yang membuat penyakit terasa berat bukan hanya kondisinya, tetapi apa yang dibawa bersamanya. Harapan yang tidak tercapai, keinginan yang dipaksakan, ketergantungan pada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, semua itu perlahan membentuk beban yang tidak terlihat. Dalam keadaan seperti ini, hati terus menarik ke arah yang sama, mengulang pola yang sama, tanpa sadar bahwa disitulah letak kelelahan itu berasal. Taubat hadir sebagai proses melepaskan. Bukan hanya melepaskan kesalahan, tetapi juga melepaskan keterikatan yang selama ini menahan batin. Melepaskan kebutuhan untuk selalu mengontrol hasil, melepaskan harapan yang dipaksakan sesuai keinginan, dan melepaskan identitas lama yang mungkin sudah tidak lagi selaras dengan keadaan saat ini. Ini bukan tentang kehilangan, tetapi tentang memberi ruang agar sesuatu yang lebih tenang bisa masuk. Dalam pandangan tasawuf, kembali kepada Allah adalah inti dari taubat. Bukan sekadar ucapan, tetapi perubahan arah di dalam hati. Ketika seseorang berhenti menggantungkan ketenangan pada hal-hal di luar dan mulai mengarahkan kembali hatinya kepada Allah, disitulah beban yang selama ini terasa berat mulai berkurang. Karena yang dilepaskan bukan hanya masalah, tetapi juga cara lama dalam memegangnya. Sebagaimana yang banyak dijelaskan oleh Al-Ghazali, taubat yang sejati bukan hanya di lisan, tetapi perubahan yang nyata di dalam batin. Ada penyesalan yang jujur, ada kesadaran yang tumbuh, dan ada keputusan
untuk tidak kembali pada pola yang sama. Dari sini hati mulai bergerak ke arah yang lebih ringan. Bukan karena semua masalah hilang, tetapi karena tidak lagi dibawa dengan cara yang sama. Dalam proses penyembuhan batin, taubat menjadi titik penting karena disinilah seseorang mulai benar-benar melepaskan apa yang selama ini dipertahankan tanpa sadar. Ketika hati mulai longgar dari keterikatan, ketika beban lama mulai diturunkan, maka ruang di dalam diri menjadi lebih lapang. Dan dari kelapangan itu, ketenangan mulai tumbuh perlahan, membuka jalan bagi proses pemulihan yang lebih utuh. Setelah taubat melonggarkan beban yang selama ini dipertahankan, langkah berikutnya adalah zikir. Pada titik ini, batin tidak hanya diajak untuk melepaskan, tetapi juga diarahkan untuk kembali stabil. Karena setelah sesuatu dilepas, hati membutuhkan pusat baru agar tidak kembali pada pola lama yang sama. Zikir dalam tasawuf bukan sekadar pengulangan lafaz, tetapi cara menghidupkan kesadaran akan kehadiran Allah di dalam hati. Ia menjadi jangkar yang menahan batin agar tidak terus hanyut oleh pikiran, ketakutan, atau tekanan yang datang silih berganti. Ketika hati mulai terhubung kembali, disitulah kegelisahan perlahan mereda, bukan karena masalah hilang, tetapi karena pusatnya sudah berubah. Seringkali, penyakit terasa semakin berat karena pikiran terus bergerak tanpa henti, memikirkan kemungkinan terburuk, mengulang kekhawatiran, dan menciptakan tekanan yang tidak ada ujungnya. Dalam kondisi seperti ini, tubuh ikut merasakan dampaknya, karena batin tidak pernah benar-benar tenang. Zikir bekerja dengan cara yang halus, menurunkan gelombang dalam diri, membawa pikiran kembali ke titik yang lebih jernih. Dalam perjalanan tasawuf, zikir adalah proses mengingat yang tidak terputus. Bukan hanya di lisan, tetapi meresap ke dalam rasa. Ketika nama Allah hadir di dalam hati, maka perhatian tidak lagi sepenuhnya terikat pada rasa sakit atau kondisi yang dialami. Ada ruang yang terbuka di mana ketenangan bisa masuk tanpa dipaksa, seperti yang banyak diisyaratkan oleh Jalaluddin Rumi. Ketika hati mulai kembali pada sumbernya, maka kegelisahan yang selama ini terasa kuat akan melemah dengan sendirinya. Bukan karena dilawan, tetapi karena tidak lagi diberi tempat yang sama. Zikir juga menjadi latihan untuk mengembalikan kendali batin. Setiap kali pikiran mulai menjauh, setiap kali rasa cemas muncul, hati diajak kembali dengan lembut, bukan dengan tekanan, tetapi dengan kesadaran yang terus dihidupkan. Dari proses ini, perlahan terbentuk kestabilan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dalam penyembuhan batin, zikir bukan alat untuk menghilangkan penyakit secara langsung, tetapi untuk menciptakan kondisi di dalam diri yang lebih tenang dan seimbang. Dan ketika batin mulai stabil, tubuh tidak lagi menanggung tekanan yang sama seperti sebelumnya. Dari sinilah proses pemulihan bergerak lebih dalam, bukan hanya di permukaan, tetapi sampai ke akar yang selama ini tersembunyi. Setelah zikir mulai menstabilkan batin, langkah berikutnya adalah riyadah. Pada tahap ini, penyembuhan tidak lagi hanya tentang menyadari dan menenangkan, tetapi mulai masuk ke proses melatih. Karena batin yang sudah tenang tetap membutuhkan pembiasaan agar tidak kembali pada pola lama yang selama ini terbentuk secara otomatis. Riyadah dalam tasawuf adalah latihan jiwa. Bukan sekadar menahan diri, tetapi mendidik batin agar tidak lagi dikuasai oleh reaksi spontan yang muncul dari tekanan, ketakutan, atau kebiasaan lama. Selama ini, banyak respon yang terjadi bukan karena pilihan sadar, tetapi karena dorongan yang sudah tertanam. Ketika rasa tidak nyaman datang, tubuh menegang, pikiran panik, dan emosi bergerak tanpa kendali. Disitulah riyadah mulai bekerja, bukan untuk menekan, tetapi untuk mengubah cara merespon. Dalam kondisi sakit, seringkali yang memperberat bukan hanya penyakitnya, tetapi reaksi yang muncul terhadapnya. Kekhawatiran yang berulang, ketakutan yang tidak berhenti, dan keinginan untuk segera terbebas dengan cara apapun, semua itu menciptakan tekanan tambahan di dalam diri. Riyadah melatih agar respon-respon ini tidak lagi menguasai. Ada jeda yang mulai terbentuk, ada kesadaran sebelum bereaksi, dan dari situ pilihan baru mulai muncul. Latihan ini bisa terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam.
menahan diri untuk tidak langsung larut dalam kecemasan, membatasi pikiran agar tidak terus berputar pada hal yang sama, mengurangi kebiasaan yang memicu ketegangan. Semua itu bagian dari riyadah. Ini bukan tentang menjadi kaku atau memaksa diri, tetapi tentang membangun kekuatan batin yang perlahan tumbuh melalui konsistensi. Sebagaimana yang banyak dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, jiwa memiliki kecenderungan yang perlu dilatih agar tidak selalu mengikuti dorongan yang melemahkan. Tanpa latihan, batin akan kembali pada kebiasaan lamanya. Namun dengan riyadah, arah itu bisa diubah sedikit demi sedikit, hingga terbentuk pola baru yang lebih tenang dan stabil. Dalam proses penyembuhan batin, riyadah menjadi jembatan antara kesadaran dan perubahan nyata. Apa yang sebelumnya hanya dipahami, mulai diwujudkan dalam respon sehari-hari. Dari sinilah kekuatan batin terbentuk, bukan karena keadaan luar berubah, tetapi karena cara menghadapi keadaan itu sudah berbeda. Ketika latihan ini terus dijaga, batin tidak lagi mudah goyah oleh apa yang datang. Dan di titik itu, tekanan yang selama ini memperberat kondisi perlahan berkurang, membuka ruang bagi pemulihan yang lebih dalam dan menyeluruh. Setelah riyadah membentuk kekuatan dan kedisiplinan batin, langkah berikutnya adalah tawakal. Pada tahap ini, perjalanan penyembuhan masuk ke kedalaman yang lebih halus, karena yang dilepaskan bukan lagi sekadar reaksi, tetapi kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu. Tawakal dalam tasawuf bukan berarti berhenti berusaha, tetapi menyempurnakan usaha dengan melepaskan keterikatan pada hasil. Selama ini, banyak kegelisahan muncul, bukan karena keadaan itu sendiri, tetapi karena keinginan agar segala sesuatu berjalan sesuai harapan. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, batin menegang, pikiran terus mencari kepastian, dan hati sulit untuk tenang. Dalam kondisi sakit, keinginan untuk segera sembuh seringkali berubah menjadi tekanan. Setiap perubahan kecil dipantau dengan cemas, setiap ketidaknyamanan diperbesar oleh pikiran, dan tanpa disadari, batin terus berada dalam kondisi siaga yang melelahkan. Disinilah tawakal mengambil peran bukan untuk menghentikan harapan, tetapi untuk melapangkannya. Tawakal mengajarkan bahwa setelah usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh, ada batas di mana manusia tidak lagi memegang kendali. Di titik itu, hati diajak untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah, bukan dengan rasa pasrah yang lemah, tetapi dengan keyakinan yang tenang. Ketika kebutuhan untuk mengontrol mulai dilepaskan, beban yang selama ini menekan batin ikut terangkat. Sebagaimana banyak diuraikan oleh Imam Al-Ghazali, tawakal adalah keadaan hati yang bersandar kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar. Ada keseimbangan antara usaha dan penyerahan, antara tindakan dan kepercayaan. Dari keseimbangan inilah ketenangan lahir, bukan karena semua menjadi pasti, tetapi karena hati tidak lagi bergantung pada kepastian itu. Dalam proses penyembuhan batin, tawakal membuka ruang yang sangat luas di dalam diri. Ketika tidak semua harus dipastikan, ketika tidak semua harus dikendalikan, maka batin mulai bernafas dengan lebih ringan. Tekanan yang selama ini muncul dari dorongan untuk mengatur hasil perlahan menghilang, digantikan oleh rasa tenang yang tidak tergantung pada kondisi luar. Di titik ini, penyembuhan tidak lagi terasa sebagai perjuangan yang berat. Ia berubah menjadi perjalanan yang dijalani dengan kesadaran dan kepercayaan. Dan ketika hati sudah sampai pada keadaan ini, sesuatu yang sebelumnya terasa sempit mulai terbuka, memberi jalan bagi pemulihan yang lebih dalam dan menyeluruh. Setelah tawakal melapangkan hati dan melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan, teknik terakhir yang seringkali justru paling jarang disadari adalah sohbah. Pada tahap ini, penyembuhan tidak lagi hanya tentang apa yang dilakukan di dalam diri, tetapi juga tentang dengan siapa dan dalam suasana apa diri itu berada. Sohbah dalam tasawuf adalah kebersamaan yang memberi pengaruh pada jiwa, bukan sekadar berkumpul, tetapi berada dalam lingkungan yang membawa ketenangan, kejernihan, dan arah yang benar. Karena tanpa disadari, batin sangat mudah dipengaruhi oleh apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan setiap hari. Lingkungan yang penuh kegelisahan, keluhan, dan tekanan akan perlahan membentuk kondisi batin yang sama, meskipun usaha pribadi sudah dilakukan. Seringkali seseorang sudah berusaha menenangkan diri, sudah mencoba mengendalikan pikiran,
namun kembali merasa berat ketika berada di lingkungan yang tidak mendukung. Disinilah pentingnya sohbah. Batin membutuhkan ruang yang selaras, suasana yang tidak menambah beban, dan kehadiran yang menguatkan tanpa banyak kata, karena ketenangan tidak hanya dibangun dari dalam, tetapi juga dijaga dari luar. Dalam perjalanan tasawuf, para pencari selalu menjaga kebersamaan dengan orang-orang yang hatinya hidup, yang ucapannya ringan, dan yang kehadirannya menenangkan. Bukan karena bergantung pada orang lain, tetapi karena menyadari bahwa jiwa memiliki kecenderungan untuk meniru dan menyerap. Seperti yang sering digambarkan oleh Jalaluddin Rumi, kedekatan dengan sesuatu yang jernih akan membuat hati ikut menjadi jernih, tanpa harus dipaksa. Sohbah juga tidak selalu berarti harus berada dalam kelompok besar. Ia bisa hadir dalam bentuk yang sederhana, seperti memilih lingkungan yang lebih tenang, mengurangi interaksi yang memicu tekanan, atau mendekatkan diri pada suasana yang membawa kedamaian. Bahkan dalam kesendirian pun, sohbah bisa terjadi ketika hati ditemani dengan hal-hal yang mengingatkan pada Allah. Dalam proses penyembuhan batin, sohbah menjadi penjaga dari apa yang sudah dibangun melalui teknik-teknik sebelumnya. Ia menjaga agar batin yang mulai tenang tidak kembali terpengaruh oleh hal-hal yang melemahkan, karena tanpa lingkungan yang selaras, apa yang sudah dilatih di dalam bisa perlahan terkikis tanpa disadari. Di titik ini, perjalanan penyembuhan menjadi lebih utuh. Tidak hanya dari dalam yang diperbaiki, tetapi juga dari luar yang dijaga. Dan ketika keduanya berjalan seiring, batin tidak lagi mudah goyah, memberi ruang yang lebih luas bagi ketenangan dan pemulihan untuk benar-benar tumbuh dan menetap. Dari seluruh perjalanan ini, terlihat bahwa penyembuhan tidak hanya berbicara tentang tubuh yang pulih, tetapi tentang batin yang kembali seimbang. 6 jalan yang telah dibahas, mulai dari muhasabah, taubat, zikir, riyadah, tawakal, hingga sohbah, bukanlah langkah yang berdiri sendiri, tetapi saling terhubung membentuk satu proses yang utuh. Tapi teknik ini bukanlah jalan yang instan, butuh kesadaran dan pemahaman yang dalam. Harus ditancapkan sebuah keyakinan yang utuh di hati bahwa dalam tubuh kita ada sebuah obat yang bisa mengontrol dan menyembuhkan sebuah penyakit. Kesadaran membuka pintu, pelepasan melonggarkan beban, ketenangan menstabilkan, latihan menguatkan, penyerahan melapangkan, dan lingkungan menjaga semuanya tetap hidup. Di tahap ini menjadi jelas bahwa yang selama ini terasa berat bukan selalu karena penyakit itu sendiri, tetapi karena apa yang dibawa bersamanya di dalam batin. Ketika batin mulai berubah, cara merasakan pun ikut berubah. Tekanan yang dulu menghimpit perlahan berkurang, dan ruang di dalam diri menjadi lebih luas. Dari ruang itulah, proses pemulihan berjalan lebih dalam, tidak hanya menyentuh permukaan, tetapi sampai ke akar yang selama ini tersembunyi. Kesembuhan tidak selalu datang dengan cara yang dipaksakan. Ada saat di mana ia tumbuh perlahan, seiring hati yang mulai tenang dan menerima. Dan ketika batin tidak lagi melawan, ketika hati sudah mulai selaras dengan apa yang terjadi, disitulah sesuatu yang sebelumnya terasa tertutup mulai terbuka. Jika pembahasan ini terasa menyentuh dan memberikan pemahaman baru, tuliskan di komentar. Aku ingin sembuh. Bukan sekadar kalimat, tetapi sebagai niat yang dihadirkan, sebagai langkah awal untuk benar-benar berjalan di jalan ini dengan kesadaran. Semoga apa yang disampaikan menjadi wasilah kebaikan, memberi ketenangan dan membuka jalan bagi pemulihan yang lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.